Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG kategori 1 Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktariani Kadir, bertugas di instansi UPTD SMP Negeri 12 Depok. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik pembelajaran guru memenuhi uji kinerja PPG. Di sini saya mengambil materi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran IPA ya? Ya. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta ketua kelas untuk memimpin doa, dipersilakan. Bersiap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Muhammad Rifana. Muhammad Rifano. Kenapa? Ada kendala Bu di jalan. Oh, ada kendala di jalan. Mungkin macet kali ya? Iya, Bu. Oh, gitu ya. Udah, mudah-mudahan ya nanti tepat waktunya di mata pelajaran yang lainnya untuk sampai ke sekolah. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau mengecek kerapihan kalian, kesiapan kalian, atau juga mengenai keadaan kalian seperti apa. Oke, semuanya berdiri. Diri, silakan berhadap-hadapan dengan temannya. Oke, berhadapan-hadapan. Adri, dengar lagi Pak. Oke, apakah kalian sudah menyapa selamat siang hari ini kepada teman-temannya? Oke, kalau belum silakan ucapkan selamat siang. Ya, apakah kalian sudah menanyakan kabar pada teman-temannya? Oke, silakan tanyakan kabarnya hari ini. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sekarang bagaimana kesiapan kalian mengenai kerapihan bajunya? Hari ini hari Kamis. Berarti menggunakan seragam apa? Hari nasional. Adakah yang salah kostum? Tidak. Alhamdulillah. Berarti sudah rapi, sudah ganteng-ganteng, sudah siap ya belajar IPA hari ini? Ya. Nah, kalau gitu silakan duduk pada tempatnya kembali. Ya, oke ya, kalau sudah siap. Oke. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah menginformasikan kepada kalian hari ini kita akan belajar IPA tentang apa materinya? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, perubahan fisika kira-kira ada yang tahu tidak sih maksudnya apa ya? Kita tuliskan dulu. Perubahan fisika dan kimia. Kalau kalian belajar tentang perubahan sebuah wujud zat, berarti harapan Ibu kalian sudah mengetahui materinya di SD, yaitu pertama wujud zat. Ada yang masih ingat wujud zat apa saja? Masih? Siapa yang masih angkat tangan? Ya, apa Divo? Apa saja? Wujud zat. Wujud zat ada Padat, cair, dan gas. dan gas. Bagaimana? Benar. Nah, oke, good sekali ya. Dipo, terima kasih wujudnya. Nah, dari ketiga wujud tadi, apakah bisa mengalami sebuah perubahan bentuk? Bisa. Gimana coba ceritakan? Seperti es yang mencair. Seperti es yang mencair. Terus Air yang mendidih. lilin yang meleleh. Apalagi? Air yang mendidih. Kapur barus yang menyublim. Gimana tuh? Ceritain, Astrid. Kapur barus yang ditaruh di sebuah lemari atau ruang terbuka, lama-lama akan menjadi gas.
Kalau lama-lama akan menjadi gas. Habis gak tuntas sikap pembarunya? Habis. Oke, good ya. Oke, terima kasih atas jawaban kalian tepat semuanya ya. Ternyata materi di SD-nya sudah pada ngerti tentang wujud zat dan juga ternyata bisa mengalami perubahan wujudnya dari yang batu es, kok lama-lama bisa mencair. Oke, tuh. Tapi untuk kali ini kalian bukan mengenai perubahan wujud seperti itu, tapi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi ada dua di fisika itu, ya, mengenai perubahan wujud zat, fisika dan kimia. Nah, dari yang sudah dicontohkan, mana ya yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan kimia? Oke, supaya lebih pahamnya apa maksud dari itu, kalian dalam hal ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian akan menganalisis dari bahan-bahan yang kalian bawa mana yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Dari konsep awal bahwa kalian sudah mengetahui bahwa zat itu mengalami perubahan. Itu ya, tujuannya menganalisis, kok ini terjadi perubahan seperti ini. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu mau minta tolong nih sama Nabil sama Aira deh ke depan untuk mempraktekkan sederhana. Nih, ayo mana Nabil? Sama Aira ya. Oke, Nabil Ibu kasih. Ini ada apa aja, Bil? Ada korek, kertas, sama wadah. Wadah. Oke, nih Aira. Ya, kira-kira diapain ya? Ya, oke. Yang Aira disobek-sobek. Bentar, sabar. Nabil, kalau ada korek berarti kertasnya udah apain, Bil? Dibakar. Oke, sekarang lakukan. Hati-hati ya, Bil, karena pakai korek api. Ya. Perlu penampung? Ya, nih diperhatikan ya. Atau butuh bantuan? Nabil? Ya, sama siap. Bantu Alma. Alma mereka. Ya. Oke. Diperhatikan nih, Aira sudah menyobek-nyobek kertas. Ditampung di wadahnya. Di sini ya. Simpan aja di situ, Neng. Ya. Apa-apa, biarin aja sampai habis. Ya. Ini, Mbak. Panas. Oke. Nih. Pegang lagi. Udah habis? Udah, coba tunjukin ke temennya. Itu tunjukin. Ada yang terlihat apa aja tuh? Abu. Ya, yang dilakukan Nabil, ada apanya? Ada asap. Ada apinya, ada bara. Terus apa lagi? Ada abu. Utuh nggak ya jadi ya kertasnya? Tidak. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Aira gimana? Disobek-sobek doang. Ya, kira-kira ada abu, asap dan sebagainya nggak? Tidak ada. Nah, dari kedua perlakuan tersebut, bisa nggak kalian menentukan mana sih perubahan fisika dan kimia? Bisa. Karena sudah baca ya di rumah, kan sudah Ibu informasikan. Oke, yang perubahan fisika yang mana? Yang apa? Kertas? Yang disobek-sobek. Kalau yang dibakar? Kimia. Berarti ada cirinya yang dihasilkan dari kedua perlakuan tadi. Oke, yang perubahan fisika, cirinya apa? Kertasnya makin mengecil, apalagi? Apa? Yang bentuknya berubah ya. Oke, apalagi? Jadi banyak jumlahnya. Oke kan banyak tuh ya, benar. Oke, kalau yang Nabil lakukan terbakar. Terus? Gimana? Berubah bentuknya, tidak utuh. Ada apa yang dihasilkan di situ? Ada zat baru. Berupa apa? Ada asap. Oke, benar. Apalagi? Abu, bara. Nah, oke ya. Itu konsep yang harus kalian tanamkan nanti pada saat praktikum. Kalau ada hal yang baru berarti masuk ke perubahan kimia. Kalau hanya bentuknya saja berarti perubahan fisika. Oke, good. Sekarang terima kasih Nabil sama Aira, silakan duduk kembali. Ya. Nah, sekarang nih Ibu punya apa nih? Pisang. Dan ini tadi habis makan
harapan ada apa ya? Yang sebelah kanan? Ada tahu? Salak, ya pisang. Siapa yang suka pisang di sini? Wah, ya hampir semuanya suka pisang. Tapi lihat, pisangnya sudah apa ini? Sudah hampir terlalu matang. Warnanya kecoklatan. Awalnya sebenarnya pada saat beli kira-kira apakah sudah seperti ini? Belum. Kenapa bisa begini ya? Kenapa? Karena sudah matang di pohon. Oke, gimana lagi? Kena suhu ruangan. Ini pula sama si salak. Kok ada coklat-coklatnya? Kenapa? Hah? Karena tidak tertutup. Oke, berarti kalau misalkan tidak tertutup, kena apa ya? Kena udara. Oke, itu konsepnya. Berarti kalau misalkan kena udara jadi seperti ini. Nah, perubahan yang terjadi, perubahan apa? Fisika apa kimia? Kimia, karena ternyata mengalami perubahan. Ada zat barunya, mungkin menjadi asam dan sebagainya. Kalau misalkan sudah seperti ini, apakah kalian akan membelinya? Tidak, berarti harus memilih ya. Nah, dari itu nantinya pada saat kita sudah kalian paham mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, bisa mana yang memilih, terutama ini membeli buah. Ya, kalau sudah seperti ini, berarti sudah tidak baik. Oke, nah dengan kelompoknya, yuk dibentuk kelompoknya. Oke, silakan. Ya. Sudah rapi semua? Ya. Oke ya. Aturan pada saat kalian melakukan praktikum, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan langkah kerja yang ada di LKPD. Ya, misalkan di sini kan ada bagian yang harus dibakar. Karena menggunakan api berarti harus hati-hati ya, tidak untuk dimain-mainkan. Oke, paham? Oke. Ini LKPD Ibu akan berikan tiap kelompok satu. Nah, untuk hasil pengamatannya nanti kalian tuliskan di kertas karton ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu Ibu bagikan terlebih dahulu. Baca dengan jelas langkah kerjanya. Langkah berdiskusi. Ya, sama-sama. Ya, silakan tulis. Waktunya 30 menit dari sekarang ya, silakan kalian lakukan.
Ya, silakan tulis ya hasilnya di karton. Wah, ada yang bawa paku. Nah, ada yang bawa paku juga. Ini paku kok bisa berkarat? Kenapa ya? Karena terkena oksigen. Kena oksigen. Oh. Nah, siapa yang di rumahnya pada pakai pagar? Saya. Nah, hampir semuanya pakai pagar. Ada yang udah berkarat nggak? Saya. Nah, yang nggak berkarat ngapain ya? Dibakar. Nah, pakai apa? Pakai pagarnya kan nggak mungkin polosan besi kayak gini kan? Biasanya pagarnya pakai apa? Diapain supaya nggak berkarat? Dicet ulang. Oke, silakan dibahas ya. Terima kasih, Bu. Udah matiin aja. Dari mana? Bikin apa Tio? Jali. Ada apa yang tercium? Bau. Ih, jangan baik. Kalau misalkan lagi praktikum nggak boleh begitu. Kalau mencium itu di, nah, lupa nih metode ilmiahnya. Ada kecium apa sesuatu nggak? Nggak. Wah, kayak gitu. Bau gosong. Dia mau ngomong. Lanjut nanti ya. Gula yang dilarutkan dibakar ada pasta. Nah, jadi apa itu? Jadi coklat. Jadi coklat. Ini mendidih. Udah nggak apa-apa. Daun. Itu. Anjas. Ya. Tio. Dia nggak apa-apa ntar beresin. Jadi dua bagian. Tadi rasanya gimana? Pahit. Tambah. Nyalakan ini, lalu amati perubahan yang terjadi pada lilin dan sumbernya. Mencair, ada bara, ada api, ada asap. Nah, tuh. Coba Nabil. Ngomong berapa lama Nabil? Setahun. Apa? Terus apa lagi itu? Setahun. Sendoknya gosong tau. Dan dipakai lagi kuy. Terkontaminasi. Udah bukan sendok nasi ini. Belum meleleh sendoknya. Tuh. Udah mulai.
Oh, meleleh. Ya meleleh. Ih, jadi hitam nanti. Hitam. Iya, sendoknya lihat aja bawahnya. Jadi hitam. Ih, kasihan sendoknya jadi Nggak panas. Udah nggak apa-apa nanti. Tuh cair. jangan cair. Digituin. Jangan gitu nanti jatuh. Jangan dibakar langsung gulanya gulanya. Jangan dibakar langsung, weh. Nanti hitam. Boleh baca bukunya. Untuk berdiskusinya, kalau memang memerlukan bacaan, buka bukunya. Ini ya ada apa sih namanya? Bakteri. Ada ayo makan. Gimana? Mau makan nggak? Mau bang? Makan. Pil duduk pil. Gimana tuh saya? Ayo, Abil. Pintar sama Asif. Oke. Kalau ada yang bertanya, semuanya nanti perwakilan dulu yang menampilkan hasilnya. Ya, siapa yang mau maju di depan? Yuk, Marisi sama siapa? Matio, ya udah kedua. Di depan sini. Nah, Sofia kelompoknya kan di sini, berarti Sofia di situ. Sini, sebelah sini. Pamerin hasilnya. Ya, ada pamerin. Oke, pamerin mana? Mau taruh yang maju depan siapa? Oh, Aira. Oke. Pamerin hasil karyanya ya, pamerin. Oke, silakan. Yang menanggapi barisan dari sebelah kiri dulu, Nabil dan kawan-kawan maju lihat hasil temennya. Ibu agak geser ke sini aja bisa menjadi macetan, tablisan. Bawa bintang kejoranya. Ya, oke. Bawa. Ayo. Ya. Jalan-jalan dulu aja. Kalau bertanya boleh kenapa demikian? Sendiri bu. Gula yang dibakar. Cair, lengket, asam. Perubahan fisik nggak? Ya, tanya ini namanya. Siapa yang dulu? Ya boleh jangan kasih dong. Kasih dong. Ayo, ayo.
Jalan-jalan. Serasa di mall ya para bawa tas. Iya. Gimana pengunjung kita? Ayo, jalan-jalan ya. Udah balik dulu. Nah gitu dong, dua dong. Dua dong. Udah bergeser udah. Dari bener dong. Tak 5 sini lah 5. Ya udah. Tapi kembali gitu ada Satu doang. Aduh, udah sama. Kurang rinci. Apakah ada kesalahan dalam menuliskan hasil? Ada. Di bagian apa? Di yang nomor 7 lilin yang merah dan menjadi kebalik itu tadi jawabannya kimia. Ya. Harusnya fisika. Harusnya fisika. Lilin yang meleleh itu harusnya perubahan fisika. Kalau kenapa? Kenapa alasannya apa Putri? Tidak ada zat yang baru dan jadi lilin sama aja tetap lilin. Oh, tetap saja menjadi lilin, tidak ada zat yang baru, ya. Kalau misalkan sumbu yang dibakar, kimia, alasannya? Karena mengeluarkan zat baru. Tadi kan kalian sudah ada konsep di awal bahwa kalau ada zat yang baru berarti mengalami perubahan kimia. Kalau hanya bentuknya saja perubahan fisika. Oke, jadi itu ya Wilis ya dan teman-teman sekelompoknya bahwa kalau misalkan lilin yang meleleh itu terjadi perubahan fisika bukan kimia. Nah, karena nanti akan hanya wujudnya saja yang berubah, tidak ada menghasilkan zat yang baru. Oke, itu saja yang kalian pelajari hari ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Siapa yang mau membuat kesimpulan berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Oke, gimana Sarah? Perubahan fisika? Nah, ya, cirinya. Oke, bentuk bisa berubah, tetapi ya tidak ada zat baru. Ini menurut Sarah. Bagaimana menurut yang lain? Gimana? Alma? Benar. Oke, good. Terima kasih Sarah ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan tentang ciri perubahan fisika? Siapa? Apa lagi? Mungkin Putri? Sudah cukup? Ya. Putri ada lagi mau tambahkan? Sudah cukup. Oke, sekarang kalau perubahan kimia. Ya, gimana Alma? Ada perubahan terbentuk zat baru, terbentuk endapan, tidak dapat kembali lagi. Iya, terbentuk zat baru. Oke, ada endapan. Tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Ke bentuk semula. Ini kesimpulan dari Alma. Bagaimana? Yang lain? Ya benar. Oke, itu ya. Jadi dari apa yang kalian lakukan, inilah intinya. Kalian sudah harus bisa mana yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia dan dilihat dari cirinya atau sifat yang dihasilkan dari zat tersebut. Gitu ya. Paham sampai di sini? Paham. Alhamdulillah kalau paham ya. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Misalkan tadi ini. Nah, ini pisang. Nah, pisang ini berarti kalau udah coklat kayak begini terjadi perubahan kimia. Kenapa demikian? Ada zat baru. Ya, kenapa kok bisa jadi begini lama-lama? Karena kena suhu ruang
berubah karena bereaksi dengan apa ya? Udara. Oke, itu. Berarti kalau sudah seperti ini kalian lebih baik tidak usah dimakan atau tidak boleh dibeli. Sebenarnya bisa saja sih kalau masih agak di dalamnya bagus, kalian buat kue boleh ya. Nah, itulah manfaat kalau kita sudah bisa membedakan atau menganalisis yang terjadi karena perubahan fisika dan perubahan kimia. Atau dalam kehidupan sehari-hari lagi tadi ada yang bawa tempe kan? Nah, ini terjadi perubahan apa? Kimia. Kenapa sama-sama dari ada kacang kedelai tapi kok bisa tempe itu berubah? Karena sudah difermentasi. Dikasih apa? Jamur apa? Gimana Sarah? Ya karena kedelai difermentasi dikasih jamur jadi seperti itu ya. Nah nilai gizinya ternyata lebih baik dibandingkan dengan makan kacang kedelai. Oke itu ya. Nah sekarang setelah kalian melakukan praktikum kalian akan ikut tes kembali karena sekarang tes yang online. Berarti silakan ambil handphonenya. Nabil tolong bagikan handphone teman-teman ya. Benar nggak nih nanti hasilnya ya? Tidak boleh ngetek, dari sini itu dikelilingin aja itunya. Kelilingin aja kotaknya. Oke, silakan buka WhatsApp group. Sudah? Ya, ada yang belum dapat HP-nya tunggu. Buka WhatsApp ya. Cek
buka laman yang lain. Ya, kalau udah. Oh, udah Bu. Udah. Sudah Bu. Udah. Ya ini kalau nggak bawa HP nggak apa-apa, pakai offline. Ya, tarik sih. Tadi bunyi. Udah ya, waktunya sudah selesai. Silakan kirim. Ibu lihat cek ya. Oke, coba lihat. Udah, ya udah semuanya ya. Oke. Sekarang bagaimana tadi sudah kalian menyatakan bahwa bagaimana perasaan belajar IPA hari ini tadi? Seru. Apa yang didapat dari yang kalian lakukan tadi? Gimana yang keras sekarang? Atau buka aja maskernya kalau lagi banyak? Gimana nih? Buka aja biar keras. Apa yang Sarah dapat dari mempelajari? Mengetahui perubahan fisika dan kimia. Yang lain bagaimana? Kalau Astrid gimana Astrid? Belajar IPA dengan materi perubahan fisika dan kimia apa ininya? Apa namanya? Refleksinya? Kesannya? Dapat apa sih yang dipelajari dari materi ini? Oh, mengetahui bedanya perubahan fisika dan kimia. Putri mau menambahkan? Oh, jadi lebih tahu tentang fermentasi ataupun pembusukan dari bahan makanan yang lainnya. Oke, itu ternyata banyak sekali tadi kalian sudah menyatakan bahwa belajar IPA itu ternyata senang, nggak sulit ya. Yang penting ternyata banyak bermainnya juga sambil belajar karena kebanyakan praktikumnya. Oke, tapi setelah praktikum tidak perlu, jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, oke. Untuk pertemuan yang akan datang besok hari kita sudah beralih kepada materi selanjutnya, bab ketiga, yaitu tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Kira-kira udah kebayang tentang apa ya? Itu ada kata depannya suhu. Apa ya? Ada yang derajat. Derajat. Apalagi? Celsius. Apa tuh? Suhu. Suhu. Kelvin. Kalau suhu berarti ingatnya tentang alat ukurnya pastinya apa? Termometer. Oke ya. Itu besok hari kalian akan belajar itu. Ibu harapkan kalian di rumah sudah membaca materinya. Ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dan juga pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan sudah yang kalian praktikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.